Halo Mantasya, halo Abang Ganteng Robert. Jadi hari ini topik kita apa nih, Bro? Belajar juga nih, maksudnya mau belajar juga sama si Bro Robert tentang saham. Karena kan maksudnya kalau Hmm, aku kan taunya hmm, lebih ke arah properti. Nah, aku pengen coba ngeliat sudut pandang orang saham itu di sekarang kayak gimana. Jadi kan hmm, nggak tentang properti doang, tapi kita juga belajar juga investasi-investasi yang lainnya. ya, ya, Nah, ya, 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 ya. gini bro, aku punya Ah, beberapa gimana, pertanyaan. gimana? Aku udah siapin, ya kan? Dipin dulu dong, Bro. Ini topiknya, Bro. Oh iya, iya. Dipin dulu dong. Topiknya investasi properti versus investasi investasi saham. Nah, buat teman-teman yang mau tanya tuh bisa langsung ini nih tanya nih. Aku lihat tadi tuh si investor muda lagi itu ya, lagi ngadain itu ya, acara Ya, ya. lagi live juga sih sekarang. Oh, dia lagi live juga. Lagi live. Jason yang live. Oh, Heeh. pin Sama komen. ada Oke. satu financial planner gitu. Oh, ada satu financial planner juga. Oh, Ya, berdua ya. ya live berdua. Oh. Ya, ya, Mm-mm. ya, 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 ya. Nah, sekarang coba diceritain dulu lah, karena kan ini Hmm, beberapa kan aku ngadain live-nya kan itu dari tempatku. Nah, mungkin ah, banyak beberapa orang yang belum tahu Robert itu siapa. Nah, hmm, Robert hmm, boleh hmm. jelasin sendiri gak? Maksudnya Robert itu sekarang eh, sebagai apa dan apa yang dilakuin Oke, sekarang gitu. boleh, boleh, boleh. Suara gue udah jelas belum ya, Bro? Mm. Sudah, Suara sudah, gue sudah jelas, bagus gak? sudah Bagus jelas. gak? Oke, oke, oke. Bagus, bagus. Jadi awal mulanya investor muda itu terkumpul karena dulu kita temen satu sekolah semua yang mempunyai visi dan Mm. misi yang sama. Kita tuh eh, salah satu investor atau trader di pasar modal. Dulu kita cuman kayak bikin grup bertiga, berempat untuk sharing-sharing mau beli saham apa, sekarang yang lagi bagus, begitu-gitu, segala macam. Cuman awal mulanya kita malah sempet loss gede, gara-gara kita salah prediksi, Oh, begitu. Kita oh gitu. kalkulasi, kita analisa, ternyata kita salah, jadi kita awal-awal tuh loss sampai 40% dari modal kita tuh. Oh Kita iya. masuk bareng-bareng berempat, semuanya pada Ah, loss gede-gedean. Jadi setelah kita berpikir, kita jalanin lama, kita pikir ternyata teori teori di sekolah yang kita ajarin itu kayak di kampus kan kita belajar tentang finance juga, ya, ya ya, kan? ya, betul, betul. Tentang dia punya teori-teori segala macam, ternyata kita implementasikan ke pasar modal, ketika kita praktek nggak segampang itu ternyata. Hmm, Jadi memang hmm, praktek langsung dan terjun di lapangan itu malah lebih menambah, wah ternyata begini. Ternyata kalau misalnya hmm, valuasi murah nggak selalu naik. Ternyata hmm, memang harus ada sedikit money flow-nya, memang harus ada kayak aliran dana yang masuk ke sana supaya eh, sahamnya bisa bergerak gitu-gitulah. Jadi hmm, ternyata setelah kita pikir-pikir, praktek itu memang lebih penting. hmm. Setelah kita berjalan lumayan lama, kita invite tuh teman-teman yang lain, teman-teman misalnya Hmm. teman gue gitu, teman gue yang lain gitu loh. Jadi setelah kita invite makin lama makin rame tuh di grup Invite buat apa kita. ini? Kita invite ke Invite grup di aja satu gitu grup. loh. Jadi kita kayak Oh, ngobrol-ngobrol bareng aja gitu loh. oh, oh. Kayak Ngobrol-ngobrol Telegram gitu lah bareng. ya. Ternyata Ya, ya, banyak ya. yang banyak nih yang tertarik nih. Ajarin dong gitu loh. Cara yang Ya, ya, bener, ya. investasi Ya, ya. saham, main saham gitu loh. Jadi akhirnya awal Hmm. mulanya kita pikir, oh boleh juga nih. Kita buka kelas Ya. deh. Awalnya kita kayak private. Kita datengin mereka ke rumah mereka, mereka kumpul 3-4 orang kita ajarin gitu loh. Oh gitu. Dulu masih harganya satu orang 900.000. Jadi Oh kayak tiga orang iya. 2,7 juta kita samperin mereka Eh, ke rumah iya, mereka iya. gitu, bertiga berempat kita Eh, ajarin. dua oh, tiga iya, iya, iya. jam ngobrol-ngobrol bisa Hmm. sampai 4 jam begitu. Jadi Hmm. kadang-kadang kan kalau misalnya kita ke rumah gitu kan nggak bisa rame-rame juga kan, paling 3-4 orang kan. Ya, ya betul. Akhirnya seminggu itu bisa kayak 2-3 grup juga.
Hmm. Sempet kita ke kafe, ngumpul 3-4 orang ngajarin, ke rumah orang di BSD ngajarin, ke rumah siapa di Ah, Citra Garden, Jakarta ngajarin. Barat, kita ajarin lagi, kayak gitu-gitu. Lama-lama capek juga, kita udah setahun Ah, lebih, capek juga hmm. ternyata ke rumah orang untuk ngajarin-ngajarin. Akhirnya kita Hmm. pikir-pikir, kita sewa kayak meeting room di sebuah hotel untuk kita ajarin lebih eksklusif. Awalnya begitu. Makin Hmm. lama, makin kesini ya makin rame investor muda, makin terkenal gitu loh. Kita Iya, sekarang namainnya, udah pelatihannya itu, 230K ya? iya, kita Iya, sekarang namainnya, tinggi banget. iya, namainnya sekolah investor muda itu namanya. Ya, ya, ya. Jadi di sana kita belajar betul-betul dari nol sampai lu bisa jadi trader mandiri istilahnya gitu. Kita ajarin tentang fundamental, teknikal, dan tentang aliran dana money flow yang tadi gue cerita itu. Waktu Hmm. pertama kali buat itu kan 3 jam, 4 jam aja ya. Hmm. Itu Kalau apa langsung bisa? Maksudnya orang-orang tuh langsung bisa kalau dengan belajar 3 jam, nggak 4 jam bisa. doang. Jadi Nggak 900 bisa? ribu itu kita dateng kayaknya sih 3 sampai 4 kali gitu loh. Ke rumah dia ngajarin 3 sampai 4 kali. Oh. Berarti Jadi sekarang ini untuk nanti besok lagi gitu ya. iya betul. Jadi untuk ongkos transport ke sana aja sebenarnya udah rugi. Iya, Mau iya, 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 bilang-bilang iya. kan. Betul, 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 Begitu. betul, betul. Awal mulanya Oh, begitu. Ya. tapi 4 kali itu udah bisa. Sebenarnya balik lagi ya, tergantung diri kita ya. Kalau kita memang orangnya suka explore, maksudnya Hmm. suka belajar gitu, kita diajarin dan ketika di rumah kita praktekin, kita cari-cari lagi, googling segala macam, ya harusnya sih Hmm. banyak yang jago ya. Soalnya dari alumni-alumni investor muda nih, misalnya ya, yang tadinya dia kerja kantoran, ya kan? Dia kerja kantoran di perusahaan apalah. Akhirnya ketika dia udah belajar di sekolah investor muda ini, dia malah sekarang jadi kayak analis saham gitu loh. Jadi kayak Wow, wow. profesional analis saham. Banyak yang begitu. Oh gitu. Jadi dari Oh. alumni-alumni investor muda itu mungkin ada 5-10% yang bener-bener jadi pro gitu loh. Jadi profesional Hmm. gitu di dunia pasar modal ini. Banyak yang Sebenarnya berhasil. kurang lebih sebenarnya sebenarnya kalau misalkan kita main saham itu berapa lama sih kira-kira waktu yang tepat sampai akhirnya benar-benar oke bisa bisa bermain gitu loh. Berapa lama kita harus belajar sih sebenarnya? Sebenarnya belajar itu kita pasti belajar terus, nggak akan berhenti belajar sih. Hmm. Karena maksudnya eh, tiap tahun juga pasti kan berubah-berubah ya. Memang mungkin teorinya Hmm. semua sama ya. Cuman kan Hmm. namanya juga saham itu, sebuah saham itu grafiknya akan berubah-berubah terus. Dia punya pola. Jadi kalau kita Ah. memang benar-benar terjun di saham, kita pelajari polanya, itu akan membuat kita makin lihai milih sahamnya gitu loh istilahnya. Jadi menurut gue Hmm. sih nggak mungkin kita bisa berhenti belajar ya kalau misalnya di sini ya. Cuman kalau yang lu tadi bilang dari nol sampai bisa jadi trader mandiri itu, eh, kalau kayak di sekolah investor muda itu kita adain sebulan sekali dan kalian bisa ikut selama 12 kali. Jadi setahun lu Oh. orang bayar boleh ikut 12 kali. Sebulan satu kali. Oh. Jadi Iya, iya, kalian iya, iya. ikut terus tuh sampai kalian bener-bener mahir gitu loh. Dan Hmm. pelatihan itu satu harinya tuh lama banget dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi ada kayak Oh. eh, coffee breaknya dan makan siang bersamanya juga. Hmm. 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 Begitu. Terus gini nih kan ini kan beberapa followers kita kan pasti itu adalah orang-orang yang kurang lebih itu masih milenial lah ya, masih Mm-mm. milenial dan mereka kan Mm-mm. ada kebanyakan masih kerja gitu kan. Ya. Nah, untuk minimal minimal banget main di saham tuh berapa sih sebenarnya modal yang itu buat bener-bener bisa nyemplung Kalau aja? kalau sejak 2017, sejak Pak Jokowi campaign Yuk Nabung Saham itu, pernah dengar Hmm. gak? Kemarin Tahu 2017, tahu tahu. sekitar Iya dua iya tiga tahun lalu, dia genjot-genjotin Yuk Nabung Saham. Nah, iya iya iya. semenjak itu buka akun di sekuritas jadi sangat mudah banget. Jadi lu dengan modal Oh. 100 ribu aja lu udah bisa buka akun di sekuritas begitu. Kalau misalnya zaman 10 tahun lalu ya, kita buka akun di sekuritas itu kayaknya kita butuh 20 juta, 25 juta atau minimal 100 juta untuk
bermain di investasi saham ini. Kalau sekarang dengan modal 100.000 aja, lu udah bisa investasi di saham. Cuman ya jadinya saham-sahamnya ya nggak semua saham bisa lu beli. Karena kan ada yang misalnya Bank BRI harganya 3.000. 3.000 kan satu lot itu sama dengan 100 lembar kan. 100 lembar lu kali satu lembarnya 3.000 kan 300.000. Jadi nggak semua saham lu bisa beli. Begitu. Kalau modal lu 100.000 aja. Gitu. Lah kalau misalkan kita main di saham itu sebenarnya lebih disarankan untuk main yang di trading atau di long term investment sih sebenarnya. Itu balik lagi tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kalau kita memang banyak waktu, kita bisa lihat charting terus tuh untuk trading, misalnya sehari 2 hari lepas, atau misalnya beli pagi jual sore lepas begitu. Tapi kalau misalnya orang-orang pekerja kantoran dan lain-lain yang nggak ada waktu, kan mereka lebih baik main jangka panjang. Sebab ya misalnya pagi-pagi mereka order buy di harga berapa, nanti jam 6 sore mereka bisa lihat. Maksudnya, oh orderan gua udah done belum nih? Transaksi gua udah berhasil belum nih? Yang gua beli tadi. Kalau gua anjurin sih buat ya tergantung balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita memang punya waktu, ya kita bisa bener-bener seriusin pelajari analisa teknikal itu namanya di pasar modal ini untuk bisa trading harian, mingguan begitu. Tapi kalau kita nggak ada waktu, kita main jangka panjang itu udah bagus banget sih. Udah bagus banget ya. Ya. Tapi sebenarnya emang saham itu sih, maksudnya karena kenapa milenial itu lebih cocok banget ke saham itu karena emang dia modalnya sangat kecil ya sebenarnya ya, aku bilang. Ya betul. Ya sangat kecil ya. Terus habis itu kalau misalkan main pun ya kalau misalkan iseng itu bisa gitu loh. Jangan kalau misalkan salah ya udahlah kan ibaratnya ya cuman segitu kok gitu kan. Ya menurut gua sih kalau gimana? Apa? Lanjut. Menurut gua sih maksudnya investasi di dunia saham itu cukup menarik ya daripada kalau misalnya kita bandingin sama investasi properti, kita kan butuh dana yang lumayan gede gitu loh. Ya kan? Maksudnya pasti ada minimal duit yang at least kita bisa bayar DP. DP 10%, 20% atau 30% dari aset properti itu, ya kan? Dimana kan nominalnya kan juga pasti satu unit yang paling murah mungkin 500 juta, kita udah butuh uang 50-100 juta untuk DP, ya kan? Jadi cenderung, tapi ada yang 0% sih, ada yang 0% sih. Oh, ada yang 0% juga ya? Ada yang 0%. Maksud gua cenderung lebih tinggi lah, dan ketika lu memang udah DP dan memang mau invest di properti, maksudnya lu udah nggak bisa turn back gitu loh, ya nggak sih? Dan maksudnya lu turn back ya. Maksudnya lu udah nggak bisa mundur. Ya, lanjut. Bener kan? Lu udah nggak bisa mundur, di mana maksudnya lu udah beli satu aset properti, lu udah deal nih di notaris segala macem. Kalau misalnya lu batalin langsung, misalnya 2-3 hari lu mau batalin kan, lu pasti ada penaltinya segala macem. Misalnya DP lu hangus atau apa. Atau enggak, misalnya lu memang udah transaksi selesai, lu udah beli, jual beli, lu tiba-tiba dalam 6 bulan lu mau jual kan, itu juga kalau lu mau jual cepet lu harus jual lebih murah, ya kan? Itu pun belum tentu. Kalau misalnya lagi posisi kayak sekarang COVID, orang kan cenderung lagi mau hemat gitu loh, ya kan? Nggak mungkin berani beli aset yang begitu tinggi. Kalau misalnya di saham, maksudnya gue mau bandingin di saham. Kalau di saham itu, kalau misalnya sekarang lu beli, misalnya Bank BRI di 3.000. Besok lu berubah pikiran, gue nggak jadi nih investasi di saham. Gue mau pakai duitnya untuk keperluan gue segala macem. Itu langsung bisa gitu. Dalam hitungan menit, detik, ada standby buyer yang udah tunggu di harga pasaran gitu loh. Dan itu harga pasaran loh. Kalau misalnya properti, kita lagi BU kan kita ditekan orang gitu loh. Lu mau jual cepet, gue ada duit nih depan mata, tapi lu potong 20% ya, gitu kan? Iya. Dan maksudnya sebenarnya sih gini sih. Maksud gue di properti itu maksud gue nggak kayak pasar modal. Kalau pasar modal itu semacam kayak sebuah tempat auction di mana ada bid dan offer.
bid dan offer itu semua orang bisa liatin dan itu real time gitu loh. Kalau di properti kan aset ini yang tahu paling cuma tetangga-tetangga, yang tahu cuma sekitar kita. Jadi that's why kita bisa tertekan gitu loh. Kecuali properti itu bisa di bid dan di auction juga di tempat platform kayak gini nih. Saya mau jual ini nih, harga pasarannya segini, gue pasang offer sekian nih, ada yang bidding sekian. Nah itu mungkin mantep itu sebenarnya kayak gitu kan. Jadi memang terjualnya di harga pasaran. Kita sebagai pemilik ruko atau pemilik aset itu nggak dirugikan. Kalau misalnya kayak di pasar modal, ya kayak gitu. Kita tuh jual dan beli sesuai dengan harga pasaran pas saat itu. Cuman ya menurut kalau lebih di properti, ya nggak sih? Nggak, properti itu gini loh. Properti itu dari awal, kamu kan bilang kalau misalkan kalian main di saham itu sekali beli nanti 3 hari lagi bisa di cancel gitu kan? Bukan bisa dijual lagi, bisa dijual Ya, maksudnya bisa langsung dijual gitu. lagi ya. Ya, Ya, liquid bisa dijual dia dengan liquid, pasaran. lebih liquid Benar. lah. Kalau masalah liquidan, sebenarnya properti itu juga liquid. Karena kenapa? Karena begitu kita beli propertinya, kita lagi ada di masa susah, itu asetnya itu bisa dijaminin untuk kita dapetin uang. Nah itu loh, itu yang kadang-kadang orang itu bilang properti nggak liquid. Properti itu bahkan sangat-sangat liquid kalau bener-bener lagi butuh banget uangnya. Properti yang kita beli itu hari itu juga kamu minta ke bank, besok atau lusa itu udah pasti dicairin sama uang ke banknya. Tapi kan nggak 100%, nggak 100% dari ini kan, present value-nya kan. Iya. Paling kayak dicairin 70% atau 80% gitu kan. Nah, itu tergantung juga dari kamu main propertinya. Kalau misalkan main propertinya itu emang bener-bener beli dari developer, bener-bener beli yang sudah dikasih harga itu emang udah mahal gitu loh. Kayak developer jual tanah per meternya 1 juta, dia emang ngejual dengan harga 3 juta, terus habis itu dia bangun rumah di sana, dia kasih value di sana bisa sampai 4 juta. Nah, itu emang pasti akan rugi. Tapi kalau pemain seperti investor, kan kalian juga pasti kan saham itu juga pasti carinya yang terbaik lah, ibaratnya angka yang salah harga lah, bukan yang emang harganya udah ketinggian. Harga ketinggian kan juga pasti nggak bisa gitu. Nah, kita juga sama, kita main di investor properti itu main di sektor di mana kita cari yang propertinya tuh bener-bener udah murah banget. Bahkan sampai kita tuh kadang nggak keluar uang, malah dapat uang. Nah, jadi kayak beberapa, itu pun udah kasus nyata ya, karena aku sendiri juga properti dengan harga 1,6 miliar, aku bisa dapat pencairan dari bank itu sampai 1,9 miliar. Which is aku dapat kelebihan dana itu 300 juta. Jadi itu malah cuan dong. Jadi malah cuan. Jadi istilahnya kalau misalnya lu nggak balikin dananya ke bank, at least lu udah cuan kan? Ya udah. Benar. Itu benar. Makanya kenapa beberapa kali itu makanya bank itu sangat-sangat hati-hati dalam meminjamkan orang gitu loh, karena dia benar-benar ngelihat background juga. Kalau misalkan backgroundnya kurang bagus, kurang trusted juga pasti nggak bakal di ACC. Makanya kan banyak banget kan kasus kayak hotel di Jogja namanya Hotel Kensington, bisa dicek ya itu. Hotel Kensington itu dijual dengan harga 60 atau 80 miliar gitu. Tapi dia hutang ke banknya itu sampai 130 miliar. Nah, berarti kan sebenarnya aset dengan harga 80 miliar itu bisa dapat hutang dengan harga 130 miliar loh. Sisa hutangnya itu dipakai untuk dia kelola bisnis lah, kelola apa gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya unggul. Menurutku kenapa properti bagus banget, karena dia nggak perlu pakai uang, bahkan dapat tambahan uang pun juga bisa. Emang PR-nya kita tetap harus mengelola uang itu gitu loh. Bukan kalau misalnya lu bilang begitu, dia hitungnya dari future value-nya ya, bukan nilai sekarang ya? Apa satu kan juga ada orang yang namanya punya kredibilitas di bank. Jadi kan juga mereka juga punya ke bank, udah beberapa kali dipinjemin bank puluhan miliar bisa bayar gitu loh. Nah, sekarang posisinya dia lagi mau top up harga, mau dihituin harga. Terus juga kadang-kadang gini, kalau di properti itu lucunya gini nih. Jadi misalkan waktu kita beli itu kita emang belinya di dalam. Jadi ini kan gini, ini jalan besar ya. Ini jalan besar. Habis itu ada jalan gang kecil. Setelah gang kecil itu pemiliknya namanya si A. Nah, setelah gang kecil ini ada lahan luas banget,
hektaran di belakangnya. Nah, Ya. ini adalah pemilik si B. Nah, kalau kita bisa membeli aset si A dengan si B kan karena nggak ada jalan kan pasti harganya itu murah banget. Siapa yang mau Ya. beli rumah tanpa ada jalan? Mm-mm. Nah, persis yang dilakuin. Jadi jalannya itu misalkan harga per meternya 10 juta, yang kecilnya itu 10 juta, tapi yang di Mm. belakangnya itu cuma dijual 2 juta. Cuma dijual 2 juta karena emang nggak ada jalan. Nah, begitu sudah kita beli dua-dua asetnya, itu dinilai sama bank, itu semuanya itu kurang lebih sekitar 9 juta atau 8 juta. Jadi Nah, benar-benar tinggi banget ya. jadi tinggi banget, bener. Nah, jadi itu Hmm. juga bisa siasat kita pinjam bank uangnya lebih banyak daripada asetnya karena bank itu menilai udah bukan jadi dua hal yang berbeda tapi udah jadi kesatuan. Hmm. Berarti Nah, di dunia makanya properti bener, juga ada ininya ya, ada kayak salah pelatihan dan harga. pembelajarannya juga ya. Maksudnya harus tahu Betul, betul, betul. strategi-strateginya di mana ya lu kalau misalnya memang mau ngincer yang murah di dalam, lu kuasain dulu Hmm, depannya biar lu bisa makan betul. dalamnya lebih murah gitu-gitu kan segala macam. Betul, betul. Iya, iya, Betul, iya, betul, iya, betul. iya, 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 iya. Makanya kan beberapa kali sering banget sekarang itu hotel modelnya jalannya kecil habis itu Hmm. melebar ke tengah kan. Ah, iya, 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 Nah, iya. mereka bermain dari situ. Mereka bermain dari situ. Beli tanah depannya itu emang agak mahal. Tanah belakangnya itu yang luas itu harga dengan harga murah. Setelah itu Oh. dinilai sama bank, setelah itu dibangun hotel. Hotelnya itu Hmm. untuk mencicil dari cash flow-nya ini, hutang-hutangnya ini. Hmm. Nah, sampai suatu ketika nanti hotelnya itu sudah bisa membiayai cicilannya itu Membiayai. dan sampai akhirnya ya bisa mendapatkan aset tanpa mengeluarkan uang gitu. Nah, Iya, iya. itu pun juga It, dilakuin sama JCM. Jogja City Mall juga melakukan hal yang sama. Hmm, tapi memang kita harus berhitung betul-betul ya kalau misalnya bermain di dunia properti ya. Kalau kita Betul, miss betul. dikit, segala macam dikit, kita gagal bayar kan, waduh, disita kan, jadi kita Ya, ya, eh, betul, nggak betul. punya apa-apa gitu Betul. kan. Benar, Iya benar, nggak sih? benar, benar. Iya, Sebenarnya iya, kalau iya, iya, iya. investor sih sebenarnya lebih tenang karena dia pasti dapat uangnya lebih tinggi dari harga asetnya. Cuman yang jadi problem Hmm, karena nanti kan namanya jelek. Kalau namanya jelek itu istri juga hmm. nggak bisa pinjam. Habis itu kita mau markup punya bisnis saja itu juga nggak bisa pinjam. Aku pernah nih ada kejadian bayarku itu mau ambil KPR di rumah first class. Nah waktu dia Hmm, mau beli ya. ternyata kan istrinya yang ngajuin KPR. Nah ternyata Aha. suaminya itu pernah hutang 10 juta tapi nggak Hmm, dibayar. Nah hmm, KPR-nya ditolak. Padahal KPR-nya itu 1,6 miliar itu diterima sama banknya. Tapi karena si suaminya pernah hmm, hutang 10 juta, kredit motor nggak dibayar, ya. itu akhirnya dia nggak bisa KPR, gagal KPR, namanya jelek. Waduh. Nah, jadi ya namanya di bank jelek, jadi nggak bisa pinjem-pinjem. Nah, Hmm. emang kalau kalau di properti bahayanya kalau misalkan sampai salah perhitungan apa segala macam, emang pasti ada resikonya. Iya, iya. Terus satu lagi yang Hmm. kayak di properti yang menurut gua lumayan susah ya. Ya itu Hmm. yang kayak tadi lu bilang kredibilitas di banknya itu. Kalau misalnya kita jarang, kalau misalnya kita jarang memakai bank tersebut dan kita mau menggunakan kredit dari bank tersebut kan sebenarnya agak susah kan. Kita harus kayak ada Betul, betul, rekam betul. jejak misalnya pakai kartu kredit dari dia, kita misalnya pernah Ya, deposito ya, atau betul. semua tabungan Betul, di betul. dia. Kalau misalnya kita benar-benar fokus ke satu bank doang dan kita kreditnya juga pakai itu, mungkin kita berhasil ya. Tapi kalau kita punya banyak Hmm. bank, diversifikasi, misalnya kartu kredit misalnya dari BNI, kita nabungnya di BCA, pengeluaran kita dari Mandiri gitu-gitu kayaknya lebih susah ya. Oh enggak, sama. Karena dia itu ada namanya BI checking. BI checking itu Oh semuanya gitu. dicek. Jadi nanti kita disuruh Hmm. melampirkan kamu punya deposito di mana, kamu punya itu di mana, itu semua dilampirkan. Jadi itu nanti Oh gitu ya. dinilainya secara keseluruhan. Ya, bahkan di Oke, oke, bank-bank oke, oke. tertentu itu dia cuma butuh 30% dari nilai aset. Jadi kalau misalkan Hmm. kita itu, sorry, 30% dari nilai aset, sorry, 20%, 20% dari nilai aset kita ada mengendap itu kita udah boleh Hmm. untuk membeli aset tersebut ya. Cuma mengendap aja ya, walaupun Ya, mengendapnya ya. diversifikasi dengan bank-bank yang berbeda-beda. Ya, 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 ya.
Memang menurut gua mungkin investasi properti itu cenderung resikonya nggak terlalu gede ya. Kita kalau misalnya beli aset rumah harga 1 M misalnya, pasti 2-3 tahun lagi atau 5 tahun, 10 tahun pasti dijamin naik gitu nggak sih? Betul, Meskipun betul, betul, betul. mungkin naiknya cuma 20%, 30%, tapi pasti naik Benar. gitu loh. Masih Karena kan naik, benar-benar. yang kita lihat kan misalnya kayak tanah tidak berubah, tapi manusianya kan bertambah terus gitu loh. Bertambah terus, betul, Istilahnya kan betul, begitu betul. kan ya. Kalau Ya, di ya, ya. saham itu, di pasar modal itu cenderung kita mulainya gampang banget ya kan. Kita tinggal buka akun saham 2 hari 3 hari jadi kita tinggal setor dana tanpa kita dilakukan pengecekan dulu. Dia nggak perlu tahu duit lu dari mana. Meskipun misalnya gue buka rekening nih, rekening dana investor namanya kan di pasar modal, di sekuritas. Buka di sekuritas gitu atas nama Robert. Yang kirimin duit ke Robert misalnya Anthony. Itu juga nggak dipermasalahin sama dia gitu loh. Oh, iya, 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 Misalnya iya. Anthony yang kirim duit ke Robert, terus misalnya Jeffrey yang kirim, terus Aldo yang kirim. Itu Ya, nggak ya, ya, masalah, ya. dia nggak peduli. Dia nggak peduli Oh, duit lu dari mana gitu loh. oh, iya, iya, Dan iya. kita langsung bisa melakukan transaksi. Maksudnya kalau di pasar modal itu memang kita menjadi investor di pasar modal itu sangat mudah sekali. Mudah sekali Ketimbang ya. kalau kita jadi investor di properti. Karena step-step awalnya itu lumayan banyak yang kayak tadi. Kita harus Ya, lumayan banyak sih. kredibel, kita harus Betul, at betul, least betul. kita punya perputaran di bank itu harus oke untuk mendapatkan kredit ini gitu loh. Lebih panjang lah stepnya. Lebih banyak. Ya, benar, benar, Mesti ke benar. Ini, notaris, ya kan? ya, ya, Bayar fee, ya, ya. bayar pajaknya juga lebih tinggi. Kalau misalnya Iya, di iya, saham iya. ya, pajak fee jual dan beli aja cuma 0,4%, bro. Oh, 0,4%. Iya, jadi lu, iya cuma 0,4%. Oh, Jadi total jual dan beli itu. Itu pun udah pajak oh. final loh. Jadi lu udah nggak usah laporkan ke ini lagi. Jadi lu misalnya ada penghasilan dari trading saham, profit dari saham, itu lu laporkan ke pajak, ke NPWP itu udah pajak nihil gitu loh. Lu cuman pelaporan aset lu aja tiap tahun. Karena di pasar modal itu pajak final, bro. Enaknya gitu. Kalau di properti kan lu mesti bayar agent lagi lah. Dia Ya, ada bayar. 1%, Bayar, 2% bayar. tergantung kita nego kan. Iya, Notaris iya, iya, iya. bayar lagi. Maksudnya Iya. pajak jual beli juga lumayan tinggi ya, 2,5% sampai Ada. 5% ya. Itu kan kita Pembeli udah 5%. itu kan harus kita udah harus keluarin tuh. Ya kan? Iya yang Ya kayak itu gitu-gitu biasanya lah. kalau investor itu dari kelebihan uangnya itu. Nah, Iya mainnya iya di iya iya. situ-situnya, benar, benar. Ini ada yang tanya, Bro Robert, bisa nggak sih beli saham di luar negeri katanya? Bisa. Jadi ada beberapa sekuritas di Indonesia yang lu Hah? bisa akses untuk membeli saham luar negeri. Tapi minimumnya biasanya lumayan gede gitu loh. Kayak 1 M Oh, lebih gitu. gede ya? Setahu gua ya. Oh, Jadi oh memang iya. iya, jadi kayak dia lebih khusus gitu lah istilahnya. Kayak gitu, bro. Oh, Bisa. oh. Atau Kalau enggak, di investor muda sendiri, ngajarinya lebih ke Indonesia ya? iya kalau kita di pasar lokal aja sih. Pasar Pasar lokal lokal ya? Indonesia. Pasar modal Indonesia aja. Begitu. Sebenarnya lebih menggiurkan mana sih sama luar gitu? Malah sebetulnya kalau dari data berita yang gue lihat-lihat ya, investor asing malah banyak memburu saham lokal Indonesia. Gitu loh. Karena returnnya masih gede ya? Iya, Kak. Dan maksudnya gini, selama COVID ini, bro, kalau lu tahu, kita Indonesia ini masih kayak masuk negara kedua yang paling kuat, gitu loh. Karena kita punya penduduk, iya kita cuma mengalami perlambatan ekonomi istilahnya. Kalau tempat-tempat lain kayak udah minus segala macem. Kita bukannya kita minus juga ya katanya berarti. Aku baca itu Sri kita Mulyani lumayan katanya 2 kuartal minus. Kita memang minus. Cuman kan kita nggak seminus lebih dalam dari mereka-mereka gitu loh. Karena kita diuntungkan karena kita faktor demografis yang kayak gitu-gitu. Kita penduduknya yang banyak segala macem. Jadi katanya yang pemulihannya yang lumayan paling cepat juga Indonesia, India itu juga masuk dan Cina gitu loh. Karena dia punya itu gede ya. Iya, penduduknya gede.
begitu bro. Hmm. Jadi mungkin karena penduduknya gede, kita misalnya ketika COVID sudah selesai, kita mulai konsumtif lagi, kita rakyat-rakyat Indonesia akan mendongkrak perekonomian lagi, istilahnya kayak gitulah. Loh, Kita kalau beruntungnya misalkan begitu. di saham itu lebih bagus mana, Bet? Maksudnya kalau yang diajarkan di investor muda itu adalah saham-saham yang blue chips atau yang saham-saham yang second layer gitu. Kalau misalnya kita dari investor muda, kita selalu ngajarin misalnya ke pemula-pemula ya. Kita selalu ajarin beli yang produk-produk yang ada di sekitar kita aja. Misalnya kita pakai sabun mandi atau misalnya peralatan gosok gigi segala macam, pasti pakai produk-produk Unilever biasanya kan. Maksud gue ya kita beli yang di sekitar kita aja lah, Unilever contohnya. Kalau enggak Indofood, kayak Indomie. Siapa sih yang nggak pernah makan Indomie? Kan kita bisa beli anak perusahaan Indofood. Jadi yang khusus Indomie itu namanya ICBP gitu loh. Dan misalnya kita biasanya kemana-mana kan pakai jalan tol. Itu kan juga jasa marga ya. Itu juga perusahaan TBK gitu loh. Dan kita tabungan misalnya kita pakai Bank BRI, Bank BCA, Mandiri, BNI, kita aja percaya untuk menabung di sana. Kenapa? Why not kita juga mempercayakan kita punya uang untuk kita investasikan ke perusahaan mereka. Toh sama kan? Sebetulnya. Jadi sebetulnya kita ngajarin ke anak-anak investor muda, apalagi yang biasa baru pemula gitu, kita ngajarin untuk mereka nabung secara berkala aja sih. Jadi kita membuat mindset mereka itu berubah bro. Mindset untuk bener-bener yuk nabung saham, istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nabung hanya di bank, misalnya di BCA, kita per tahun bunga tabungan cuman berapa persen ya kan? 1%, 2% paling kan? Atau bahkan tidak sampai kan? Kalau misalnya deposito, lu 5%, 6%. Itu belum potong pajak deposito. Iya, sisa 4%-an lebih. Sedangkan kalau misalnya lu nabung di saham BCA atau BRI, atau Mandiri atau BNI, misalnya begitu, tiap tahun dia juga memberikan lu imbal hasil berupa dividen, bro. Dividennya itu 3-5% juga. Tergantung harga yang lu beli. Gitu loh. Misalnya kayak Bank BRI, dia misalnya harganya 3.000. Dia memberikan lu dividen tiap tahun per lembar 100 perak. Itu artinya 3%, bro. Kan 100 perak itu adalah 3% dari 3.000 kan? Iya. Dan itu juga udah nggak dipotong apa-apa. Sekarang dividen itu tidak ada pajak. Jadi lagi dibikin pajak 0 dividen gitu loh. Jadi lu dapat bersih 3%. Selain lu dapat capital gain, tiap tahun ada kenaikan harga dari perusahaan itu, lu juga dapat dividen, bro. Jadi maksud gua tuh di pasar modal itu sangat menarik lah. Kita tiap bulan nabung aja, kita sisihkan, misalnya kita dari gaji 10 juta, kita pengeluaran misalnya 3-4 juta, ya kan? 2 juta kita dana darurat, ya 2 juta kita buat investasi, dan 2 juta untuk misalnya insurance gitu loh bro. Biasanya kita pecah-pecahnya begitu. Jadi berapa? Yang dipecah berapa? Menurut gua dari 100% penghasilan per bulan lu, biasanya kan lu pengeluaran misalnya 30-40% pengeluaran harian gitu loh. Ya itu balik lagi tergantung lu punya nominal dapatnya ya. Misalnya betul. Gaji lu 10 juta, 3-4 juta kan lu mau bayar bensin, mau makan, mau kehidupan lu segala macem. 3 juta 100.000 per hari lah ya, kayak gitu kan. Nah menurut gua 2 juta lagi biasanya untuk insurance gitu loh. Untuk lu punya dana darurat segala macem. 20%-nya lagi lu bisa sisihkan untuk lu punya investasi ini bro. Untuk ke saham menurut gua. 20%? Ya. Karena kan lu tiap bulan itu konsisten. Tiap bulan 20%, 20%, begitu bro. 20%. Kalau misalkan dari sahamnya sendiri tuh kalau misalkan dia turun gitu berarti dividennya kan berarti bukan di 2% di angka itu kan berarti. Jadi kalau iya benar, kalau turun ya bro, bener, kalau naik. Oh, iya.
dia mengikuti Oh. juga kan. Dan sebenarnya dividen Oh. itu sebetulnya tiap tahun itu mereka akan adakan rapat umum pemegang saham. Jadi memang Mhm. nggak selalu 3%, nggak selalu 5% gitu loh. Mereka kan perusahaan. Mereka misalnya kalau Mhm. untungnya gede, mereka bilang untungnya gede nih, profit saya 100, misalnya 100, dari 100%, saya akan bagikan ke semua pemegang saham itu sebanyak 70%. Jadi 70% akan dibagikan sebagai bentuk dividen, 30% saya akan sisihkan untuk ekspansi atau misalnya untuk apa gitu loh bro, biasanya begitu. Hmm. Jadi Bro, tergantung perusahaan itu akan membagikan dividen berapa banyak dari profit mereka, hmm. Bro begitu. Robert, ini kan aku juga ada beberapa kan kayak beberapa ngelihat ngikutin kan. Jadi kalau karena Hmm, pas COVID ini jadi kayak sering-sering nonton, sering-sering lihat ya kan. Nah, itu hmm, aku penasaran banget. Kemarin aku sampai ikut satu seminar, yaitu bilang kalau Indonesia ini uangnya tuh lebih kebanyakan itu adalah uang asing. Jadi ya maksudnya tuh betul. kayak, nah berarti tuh maksudnya kayak secara kita tuh ngelihat dari Hmm, perusahaan hmm, itu nggak benar-benar nggak bisa ngelihat kinerjanya karena kalau asingnya mau keluar ya kita pasti ikut ya. ikut harus ngambil gitu loh. Nah itu tuh apa seberpengaruh apa sih maksudnya si asing itu karena kan aku dengar-dengar ya, maksudnya kalau misalkan salah dikoreksi. Itu Oke, kalau asingnya itu kurang lebih sekitar misalkan Mandiri itu 50-50, 50%-nya itu dimiliki oleh Mandirinya sendiri, 50%-nya itu 70%-nya digerakkan oleh asing gitu ya. betul bro. Nah, jadi cuma Rata-rata begitu. 30%-nya tuh kita, ya kan? Nah, itu kan berarti sangat Betul berpengaruh bro. sama sama si asing itu. Kalau asingnya mau goreng, asingnya mau keluar, kita akan nggak bisa ngelihat bener-bener apakah perusahaan ini bagus atau enggak. Itu kan nggak pernah bisa terlihat lagi. Beda kalau sama di luar negeri, kalau aku lihat-lihat itu kebanyakan ya mereka ya emang mainnya orang-orang itu gitu loh. Apalagi di Cina itu kan diperketat ya, asing nggak boleh masuk, asing nggak boleh beli saham di sana gitu. Bener nggak? Hmm. Iya, 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 betul, Bro. Memang biasanya begitu. Kalau di Indonesia sendiri, menurut Hmm. gua ya, karena penduduk Indonesia aja nggak nyampe 5% Bro yang main saham. Dari total 250 juta penduduk Indonesia yang sudah Oh. terjun ke pasar modal untuk investasi saham tidak sampai 5%. Terakhir gua Hmm. baca paling cuma 2%-an 3% gitu loh, Bro. Jadi masih sangat kecil Oh. sekali. Begitu. Sedangkan kalau di luar, Sedangkan nih, gue bandingin aja nih misalnya ya. Duit uh, asing sama duit kita aja itu kita udah beda jauh banget gitu loh. Misalnya menurut kita duit oh, 100 juta udah gede nih. Ya kan? uh, Bagi mereka itu cuman baru baru berapa dolar gitu loh. Ya kan baru oh, baru 10.000 iya sih, dolar iya, iya, gitu loh. Maksud gue iya itu baru sepuluh mungkin ribu. buat mereka tiap minggu pergi jajan punya gitu kan. Ya nggak Iya, sih? iya, iya, iya benar, Betul nggak bro? iya Maksud gue betul, betul, betul. perbandingannya aja kita sebagai Terlalu misalnya jauh sih. kita misalnya baru lulus kuliah gitu bro, kita pikir Hmm, udahlah kita pinjem uang orang tua 100 juta untuk investasi saham, terus itu kan rasanya udah gede banget hmm, gitu loh. iya, iya, Mereka iya, mereka di luar sana menurut gue sih nggak mungkin pinjem cuma 10.000 dolar, mungkin 100.000 iya, gitu loh. iya, Jadi iya, duit mereka iya, itu iya, iya. 10 kali lipat lebih gede dari kita. Jadi menurut gue sih wajar Iya. banget. Jadi mereka bisa menguasai Oh, menguasai saham-saham di Indonesia dengan sangat banyak proporsinya. Karena duit mereka aja gede banget, bro. Dia iya beli betul, betul, betul. beli saham Bank BRI satu lembar 3.000. Sedangkan Iya, duit iya, mereka iya, 1 dolar aja 15.000, bro. Jadi 1 dolar iya, mereka bisa iya, dapat 5 lembar. Maksud gua kan iya, iya. betul-betul gimana gitu kan? Iya. Kemarin tuh ada juga loh, Bar. Maksudnya Uh, ada orang yang mau franchise aku Sumo Squid tapi di uh, Australia. waduh, Nah, terus habis itu mantap kayak dong. iseng kan. Iya, iseng terus iseng Lu kan lu tanya-tanya kasih kalau rate di luar sana negeri sewanya dong, bro. berapa. Lu Loh, kasih rate tapi itu luar negeri masalahnya dong. ya. Uh, Dia sewa 1 bulan aja itu 120 juta. Aku sampai shock, ini gimana cara mau untung satu makanya bulan 120 juta buat sewa. Oh, sampai shock. berarti 1 tahun kan udah 1,4 tuh. Iya, Ya kan makanya aku bilang, 1,4 M ini tuh. sih kayaknya nggak untung deh. jangan jangan invest kalau gitu. Karena nggak normal banget, nggak wajar. Hmm. Maksudnya kayak emang karena Tap, kita nggak kebiasa juga sih, nggak kebiasa juga ngelihat mereka kan makanan juga mungkin 100 ribuan murah ya. kali ya. Ya, tapi bro, Ya, memang gue lihat kalau misalnya di makanan ya bro ya,
gue lihat memang kadang-kadang itu banyak brand yang suka mengubah harga mereka sesuai dengan lokasi mereka Ya, berada gitu loh. Kayak misalnya iya betul McDonald betul. aja di Indonesia harganya kan murah tuh. Kita ke Betul Singapura, betul. kita ke luar Betul negeri kan betul. mahal bro McD gitu loh. Iya iya Nggak iya. murah Iya iya. juga gitu loh. Kita kayak Betul betul betul. misalnya di Amerika gitu $15 tuh cuma dapat apa? Kentang sama burger gitu loh. Betul Ya betul kan? betul Kalau betul. di sini seratus Iya lima iya. puluh ribu lu udah dapat ayam berapa biji ya kan? Satu bucket, Iya iya. burger Iya iya. tiga ya kan? Minum udah Iya combo, udah bisa sekeluarga bro di iya. 150.000. Kalau Iya misalnya iya. di Amerika cuman buat satu orang makan $15 gitu loh. Iya iya iya. Maksud Betul gue betul betul. emang mungkin beda. Jadi kalau misalnya sumo squid lu di franchise ke Aussie bro, mungkin ada harga khususnya, harga Harga mungkin berbeda ya, iya betul harganya betul. beda $10 sampai $15 untuk Nah, produk lu yang lu jual di sini 40.000 lima puluh ya, ribu mungkin menurut gua gitu ya. betul 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 betul. Loh, Bro Robert, berarti kalau balik ke Uh, tadi pertanyaannya itu berarti karena Oke. kalau kita sering banget terpengaruh sama asing, berarti kok apa enggak penilaian kita tentang kedepannya gimana itu sangat berpengaruh banget sama mereka ya. Terus siasatnya gimana, maksudnya gimana? Memang Kita gini mau bro, ngelihatnya gitu kalau gimana? misalnya Heeh. kita di Indonesia ya bro ya, kita sebagai pemain investor di pasar modal, kita Hmm. memang kayak buntutin asing bro sejujurnya. Jadi kalau Oh, misalnya kayak jadi hari ini nih, keluar. Heeh. misalnya hari ini, Bank Heeh. BRI dibeli oleh asing sampai 200 miliar, 300 miliar. Hmm. Itu Itu gede atau enggak itu? itu lumayan gede lah, lumayan Itu gede lah. gede artinya. Ya karena aku Gede. nggak Jadi paham sih maksudnya Sam. Gede jadi ya. jadi itu ada namanya net buy dan net sell, Bro. Jadi dia Hmm. orang kan ada beli, ada juga jual dong. Ya Hmm. kan? Misalnya mereka hari ini transaksi beli 1 triliun. Mereka tapi ketika harganya udah naik, mereka ada transaksi sell 600 miliar. Ada sisa berarti ada selisihnya 400 M dong, bro. Itu kita namakan mereka net buy. Hmm. Jadi istilahnya mereka masih ada 400 M nih di Bank BRI. Kira-kira mereka mau Oh, untung atau mau rugi, bro? iya iya Menurut iya. lu gimana? Kalau Pasti mau untung dong. ya malam untung, heeh. Dan biasanya mereka Heeh. itu mendapatkan informasi mungkin lebih cepat dari kita. Gue juga nggak tahu ya. Jadi mereka Iya mendapatkan iya. informasi lebih cepat mungkin karena duit mereka lebih gede. Jadi mungkin mereka lebih istilahnya nasabah-nasabah prioritas begitu kan. Tapi rata-rata biasanya begitu. Kalau misalnya mereka sudah net buy asing tuh senilai berapa ratus M dan beberapa hari konsisten begitu, dalam seminggu biasanya harganya akan gerak naik. Naik 5%, naik 10%, begitu bro. Kalau kecenderungannya ya gue lihat ya. Jadi memang kita Hmm. berpatokan tetap masih sama mereka bro. Itu udah nggak bisa dipungkiri di pasar modal gitu loh bro. Loh, kalau misalkan kita sangat berpengaruh kayak gitu, berarti itu saham bukan bener-bener yang kita bisa investasi jangka panjang, kita tinggal tidur gitu. Terus nggak pernah diliatin lagi selama 10 tahun dong. Jadi gini bro, kalau menurut gue ya, sekarang Hmm. di pasar modal ya bro ya, gue cerita dulu ya. Di Ya ya pasar ya. modal itu memang gerakannya menurut gue agak aneh. Karena gini, COVID dari bulan 3 sampai sekarang kan naik-naik terus tuh bro. Ya kan? Tapi ternyata pas bulan 6 ini kayak USD aja udah balik ke harga normal kan bro, sebelum COVID Iya iya di iya. 14 Iya iya ribuan gitu loh. iya iya. Iya. Dan di pasar modal sendiri, maksudnya yang tadinya minus sampai 30%, sekarang udah naik lagi 20%, paling sisa minus 10%-an indeks harga saham gabungannya bro. Dari yang dari awal tahun lah kita hitung ya. Dari awal tahun Oh, sampai sekarang minus ini, 10%. tadinya di bulan 3, bulan 4, yang gara-gara COVID itu minus sampai 30%. Ya ya ya. Sekarang dia ada kenaikan harga hingga cuma sisa minus 10% gitu loh, kurang lebih bro. Jadi maksud gue, COVID-nya Padahal nambah, performanya turun ya. iya maksud gue kayak lu perusahaan-perusahaan di kuartal kedua aja pasti di bulan ketiga sampai ke bulan ke-6 semua perusahaan pasti omsetnya turun drastis bro. Menurut gue malah bisa Benar turun benar benar. 70% gitu loh. Betul betul Nah, betul yang betul. gue Aku denger ngerasain. yang gue denger dan gue baca dari berita, mengapa Indonesia punya pasar modal tetap bisa naik? Karena di
di luar negeri, di Amerika gitu misalnya, mereka the Fed mengeluarkan stimulus, bro. Stimulus mereka adalah menurunkan suku bunga. That's why untuk investor luar negeri di Amerika itu, mereka merasa gua nabung deposito sekarang, Oh, rugi. gua rugi nih. Misalnya Iya, misalnya iya, sekarang iya, iya, 4%, iya. diturunin jadi Iya, tiga iya, iya. persen, ya kan? Itu stimulus Iya, iya, pemerintah, iya. bro. Supaya duit lu nggak lu anggurin di bank terus. Lu pegang duit lah, lu mau Ah. ngapain, lu mau kerja, lu mau invest, lu foya-foya lah gitu loh. Maksud Iya, 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 pemerintah iya. sono Biar begitu, keluar ya. untuk genjot ekonomi lagi kan. Nah, Iya, betul, betul, betul. Indonesia mumpung memang masih murah saham-sahamnya, kemarin turun sampai 30%, dan maksud gue performance-nya juga masih oke, jadi saham kita banyak diburu sama asing, bro. Mereka banyak nembak Oh, duit oh. mereka ke saham lokal Indonesia, Hmm. gitu loh. That's why saham Hmm, kita hmm, tuh hmm. naik signifikan, bro. Hmm, Mereka main saham gitu loh istilahnya. Jadi mereka hmm, hmm, hmm. mereka juga main saham di pasar lokal mereka di Amerika juga gitu loh. That's why kan Amerika punya bursa saham juga naik, bro. Iya, 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 iya. Iya, bursa saham mereka juga Aneh pada ya. naik. Padahal maksud gua the real business semua pada turun. COVID bertambah. Iya, iya. Ya kan? Ini maksudnya kayak nggak sejalan gitu loh. Kalau misalnya ekonomi naik, pasar modal naik itu sejalan, bro. Tapi ini ekonomi turun, pengangguran bertambah, ya kan? Iya, pengangguran COVID bertambah. bertambah. Tapi lu Iya, pasar iya. modal naik, bro. Kan nggak sejalan. Ya nggak sih? Iya, iya, Pengangguran di iya. Iya, Amerika betul, betul. 13% Iya, lebih iya. kalau nggak salah, bro. Iya, iya, iya. Itu kata Itu diprediksi sampai jumlah 25% itu. Iya, makanya itu jumlah penduduk Iya, Amerika benar. bisa berapa juta orang itu ya kan? Maksud gua Hmm. itu efek kayak bisa efek bola salju, tau gak sih? Ya kan? Ini Pengangguran kan kayak gini, sudah banyak. kalau Kenapa? kalau kayak gini itu efeknya apa sih? Maksudnya kalau misalkan kita itu udah eh, misalkan ini nggak naik-naik terus ya, apa yang akan terjadi? Apakah nanti investor jadinya resah, terus habis itu akan terjadi penurunan lagi atau gimana maksudnya? Oke, gua lanjutin ya, bro, jadinya ya. Ya, Dengan ya. adanya yang tadi pengangguran tadi, bro, berefek bola salju. Berefek bola saljunya itu kenapa? Karena pengangguran itu kan sudah meningkat. Itu membuat, ya kan, mereka konsumsinya menurun, ya kan? Konsumsinya menurun, akhirnya perusahaan-perusahaan harus mem-PHK karyawan-karyawan baru. Betul nggak? Betul. Akhirnya Betul. yang tadinya penganggurannya misalnya 10.000, ya kan, mereka mengurangi konsumsi mereka, akhirnya perusahaan juga nggak ada omset, mereka akhirnya juga harus mengurangi cost perusahaan mereka dengan melakukan PHK. Akhirnya pengangguran makin bertambah lagi, bro. Pengangguran bertambah Betul. lagi, akhirnya ya terulang lagi siklus-siklus itu, bro. Betul, Konsumsi betul. berkurang lagi, orang makin hemat. Betul. Yang tadinya jajan di luar, ya kan, makan di luar, sekarang Iya, iya. masak sendiri di rumah. Jarang. Iya, Jadi itu betul, betul. efeknya berputar terus, begitu terus. Betul. Dan kalau gue lanjutin lagi, jadi ini di pasar modal kan udah naik terus. Gara-gara yang tadi itu, The Fed menurunkan suku bunga. Ya kan? Jadi Betul. mereka merasa, udahlah gue daripada nabung di bank, udah gue keluarin, sekarang gue invest ke saham aja deh, semua udah murah, ya kan? Udah terdiskon 30-40%, ya kan? Itu indeksnya loh, bro. Saham-sahamnya Iya, iya. terdiskonnya lebih dalam lagi. Ada yang 70%, ada yang 50% lebih, ada yang sisa 20% Iya, iya. sahamnya. Baik Iya, banget. iya, iya. Ada yang Betul, 1.000 betul. jadi 200 perak gitu loh. Itu bahaya Ada nggak yang sih? 10.000 dari 3.000 gitu loh, bro. Jauh Itu diskonnya, bahaya bro. nggak sih? Hah? Bahaya nggak sih Ya kalau misalkan kita misalnya kita sebagai investor yang kita bisa melihat dan kita membaca, kalau misalnya valuasi perusahaan ini ternyata kan itu ada nilai wajar kan. Kita sebut itu namanya PBV biasanya, bro. PBV. Ya. PBV kalau misalnya di bawah 1 itu artinya murah. PBV kalau di atas 1 itu udah oke lah, mahal gitu loh. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 gitu loh. Jadi kita memang biasa patokannya itu. Jadi kalau misalnya memang sekarang kita melihat sebuah perusahaan murah, kalau ya udah why not kita beli perusahaan mereka pas lagi murah. Kita kan
menjadi seorang pemegang saham juga di perusahaan itu. Gitu loh, Bro. Ini kayak film ini, Tapi Bro. kan harus bijak juga kan? Tapi kan harus bijak Harus juga kan? bijak Maksudnya juga, bener. kalau perusahaannya nggak perform sampai ke depannya juga repot juga kan maksudnya. Betul, makanya that's why kita harus memilih, Bro. Kita juga harus Hmm. memilih perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya tetap jalan gitu loh. Pada saat lagi pandemi sekarang. Ya, Dan ya. kita harus melihat perusahaan-perusahaan yang efeknya tuh berdampak nggak terlalu signifikan sama COVID ini. Kan banyak dong kayak perusahaan yang omsetnya betul-betul jatuh karena COVID. Tapi ada juga perusahaan yang malah naik, Bro. Naik daun. Lu kayak di Amerika itu, Amazon itu naik daun, Bro. Marketplace. Ya, ya, betul, betul. Betul, Marketplace itu betul. online malah naik daun. Kayak misalnya lu Hmm. Indomie lah, Bro. Lu lagi COVID ya kan. Orang juga stok Ya, Indomie naik, di naik. rumah. Itu Ya, juga naik penjualannya. ya, Kayak misalnya ya, produk-produk ya, ya. Unilever, lu mandi makin sering sekarang. Ya kan? Ya, Yang tadinya lu pagi mandi, jam 8 malam lu pulang mandi, sekarang lu pagi mandi, jam 12 lu mandi, jam 3 lu iya, iya. mandi. Apalagi sekarang disuruh rajin-rajin cuci tangan, ya kan, segala Cuci macam. tangan, iya, betul. Iya, maksud gua produk-produk Unilever malah makin tinggi Rame. omsetnya gara-gara begitu, Bro. Iya, iya. Iya, 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 iya. Jadi lu memang harus melihat lagi, memang harus analisa lagi, mana nih perusahaan yang terdampak terhadap COVID ini. Ada juga perusahaan yang tidak terdampak gitu loh. Jadi lu boleh nih invest ke perusahaan-perusahaan begitu. Nah, kalau kayak perbankan itu kan, maksud gua lu transaksi apapun, pasti lu memakai perbankan, Bro. Lu bahkan isi OVO, Betul. atau lu isi Betul, betul. aplikasi GoPay. Dana gitu, GoPay, lu kan Iya, pakai iya. Iya, iya. banking kan. Dan lu Iya, iya, iya. transaksi online lu tetap pakai banking, Bro. Jadi maksud gua banking Betul. adalah perusahaan paling aman. Perusahaan paling aman untuk lu investasi. Apa terdiskon besar-besaran ya, Bro. Gitu loh, Bro. Iya, 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 iya. Terus Consumer kalau goods jadi dan kalau perbankan. perbankan ya. Tapi perbankan kan turun kan, lagi Ya, turun kan? Maksudnya kan secara dia lagi punya turun. keuntungan kan turun kan sebenarnya? Turun kan? Pasti ada turunnya. Kayak misalnya kredit macet itu kan berpengaruh juga terhadap mereka. Orang yang misalnya KPR rumah, KPR mobil, tiba-tiba lu gagal bayar, NPL mereka kan juga akan berpengaruh gitu loh. Gitu, Bro. Betul, betul, betul. Tapi kan itu kan short term, Bro. Jadi maksud gua masih oke lah. Masih oke lah. Gitu. Jadi balik lagi yang pertanyaannya itu, kalau misalkan gitu karena kita saking ketergantungannya itu, berarti kita nggak bener-bener bisa tidur nyenyak terus ninggalin saham sampai 10 tahun gitu nggak? Gini, Bro. Sekarang posisinya kalau di Indonesia itu pasar modal sudah terdiskon mirip-mirip dengan harga 2012 istilahnya. Sekarang di 2020 perusahaan-perusahaan semua udah, maksudnya makin lama kan makin berkembang ya kan. Mereka punya omset dan mereka punya valuasi juga sudah meningkat jauh. Kita contohlah Astra gitu misalnya. Mereka punya omset, mereka punya valuasi udah naik jauh, tapi harganya sekarang turun mencapai ke level 2012. Maksudnya itu good investment banget lah gitu. Jadi lu istilahnya orang-orang yang investasi di 2012 atau 2013, 2012 sampai 2015 investasi nih, sampai saat ini belum tentu mereka untung, Bro. Bisa jadi BEP atau rugi. Betul, Bisa betul, jadi BEP betul. atau Karena rugi. balik lagi. Karena mereka balik lagi harganya gitu loh. Maksud gua kalau misalnya lu masuk duit lu sekarang ke pasar modal, artinya lu tuh udah irit 6-7 tahun yang orang-orang investor menabung di sana rutin, Bro. Ya kan? Lu udah untung itu. Jadi kalau misalkan kita benar-benar ibaratnya bodoh-bodohan lah, aku mau masuk gitu kan, asal masuk gitu, terus habis itu nunggu sampai 10 tahun. Tapi kan belum tentu 10 tahun itu nanti ada kejadian kayak gini lagi lah, force major lagi lah atau apalah gitu loh. Nah itu keputusan yang bijak itu sebenarnya gimana sih? Kita harus tariknya di posisi kapan? Apa kita harus sering baca atau gimana sih sebenarnya?
Jadi kalau misalnya dari historical 2008 yang 10 tahun 12 tahun lalu, dari 2008 kan crash tuh. 2009 market sudah mulai pulih. Kayak misalnya Bank BCA itu naik 10 kali lipat dari harga 2009 sampai 2019, Bro. Itu naik 10 kali lipat harganya. Jadi dari Karena itu yang 3.000 dibeli asing jadi kan 30.000. Ya mungkin juga karena memang saham perbankan itu saham-saham yang pasti dipunyai di portofolio orang asing, Bro. Itu saham-saham sejuta umat istilahnya. Karena dia adalah istilahnya dia juga penggerak bursa. Kalau misalnya kayak perbankan merah, biasa kecenderungan indeks akan merah juga gitu loh. Misalnya perbankan harganya hijau besar gitu, indeks cenderung juga akan hijau besar gitu loh. Hijau. Jadi patokannya memang mirip-mirip. Sorry, Bert. Ini kayaknya Jadi, 1 menit kenapa? lagi mati deh. 1 menit iya. lagi kayaknya mati deh. Tak terasa ya, Bro. Iya, udah 1 jam. Jadi bro, kalau misalnya 10 tahun lu tanya investasi oke apa enggak, menurut gue jawabannya Benar. banget.